Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بالزاي وفضائل يعظم فيها الأجر الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بفعل الطاعات، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir mengagungkan asmana Allah mulai hari ini sampai tanggal 13 Zulhijjah Ayyamut Tasyrik, menandakan umat Islam mengakui kelemahan dirinya, mengakui pengabdian hanyalah kepada Allah Rabbul Izzati, mengakui setulus hati bahwa Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan segala puji hanyalah milik Allah. Kita manusia, siapapun itu, gerak tubuhnya, dasar desah napasnya, hidup dan matinya ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kami patuh atas titah-Mu ya Allah, kami tunduk atas segala firman-Mu ya Karim, dan kami pasrah serta ridho atas segala keputusan-Mu ya Rabb. Syariat Islam yang kita lakukan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan hikmah serta manfaat yang tidak boleh diragukan. Sekalipun sepintas lalu seperti memberatkan, Tetapi apabila kita laksanakan dengan keikhlasan,
dan kepasrahan diri. Ternyata di balik semua itu terdapat manfaat yang tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga dirasakan secara kolektif dalam kehidupan masyarakat. Ibrahim diperintah oleh Allah agar menyembelih anaknya Ismail. Tetapi ketika Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan penuh kepasrahan dan kesabaran, ternyata Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Hal itu mengandung arti bahwa perintah Allah yang kita anggap berat, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, ternyata hanyalah sebagai sarana ujian bagi iman kita. Dan apabila iman kita benar-benar teruji, yang ditandai dengan kepasrahan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pada akhirnya akan memberi reward, akan memberi pahala yang tak terhingga, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ibrahim lahir di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang dipimpin oleh raja yang zalim, yakni Raja Namrud, yang aturannya mirip dengan Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yakni setiap anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel harus dibunuh karena alasan kepemimpinannya sebagai raja, takut terancam. Bayi Nabi Musa dipelihara oleh Allah dengan cara dilarungkan ke aliran sungai, sedangkan bayi Ibrahim dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dilempar ke hutan karena khawatir dibunuh oleh Raja Namrud, raja yang zalim. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Ibrahim di tengah-tengah hutan, hidup dengan aman dan damai tanpa ada gangguan sekalipun dari binatang buas yang ada di hutan. Ibrahim terus tumbuh dan semakin dewasa, pintar, cerdas, dan hatinya serta pikirannya mulai tergerak untuk mencari Tuhan. Dikisahkan bahwa semula ia mengira bahwa bintang adalah Tuhan, kemudian ia mengira bahwa bulan adalah Tuhan, dan kemudian ia mengira bahwa matahari adalah Tuhan. Tetapi karena benda-benda itu adalah suka menghilang, akhirnya Ibrahim memutuskan bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang musyrik. Al-An'am 79. Ibrahim semakin dewasa, kedewasaan yang dibarengi dengan akal yang sehat dan dibarengi dan kebenaran, menentang kaum yang durhaka, para penyembah berhala, dan berani melawan pemimpin zalim pada saat itu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
Hadirin sidang rahimakumullah, kemudian Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka yang mereka sembah, sehingga menghancurkan berhala sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 50 sampai 71. Namun demikian, resiko membela kebenaran dan menghancurkan kezaliman ternyata amat berat. Nabi Ibrahim diancam nyawanya dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tetapi Allah tidak tidur. Allah membelanya. Api yang membakar Nabi Ibrahim dibuat dingin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melukai Nabi Ibrahim sedikit pun. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Sejak saat itu, yakni sejak Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarganya, istrinya dan anaknya. Dalam kitab Mishkatul Anwar diceritakan bahwa Ibrahim itu orang kaya raya. Dia memiliki 12.000 ekor hewan ternak, domba, sapi dan unta. Suatu ketika Ibrahim ditanya, milik siapa hewan ternak yang sekian banyak itu wahai Ibrahim? Beliau menjawab, semuanya milik Allah, sekarang masih milikku. Apabila suatu waktu Allah mengambilnya, jangankan hanya sekadar hartaku, anakku satu-satunya sebagai anak kesayanganku, yakni Ismail, kalau Allah hendak mengambilnya, silahkan, aku rela, aku ridho dan aku akan pasrahkan kepadanya. Hadirin sidang rahimakumullah, tidak lama setelah itu Ibrahim bermimpi bahwa Ismail, anak yang sangat disayanginya, harus disembelih. Masya Allah, Ibrahim berkata kepada Ismail sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Setelah sampai di suatu tempat, Ismail berkata kepada Ibrahim, ayah, ini kaki dan tanganku, ikatlah dengan kencang agar aku tidak bisa bergerak sehingga ayah mudah menyembelihnya. Tundukkan kepalaku ke tanah supaya ayah tidak melihat wajahku, karena pasti ayah tidak tega melihatku. Buka bajuku agar tidak terkena darah, sehingga nanti ayah tidak sedih karena melihat bajuku yang penuh dengan darah. Asah goloknya dengan tajam agar penyembelihannya cepat, karena kematian itu adalah sangat menyakitkan.
bajuku berikanlah kepada ibuku Siti Hajar sebagai cendera mata. Sampaikan salamku untuk ibuku tercinta. Katakan kepadanya, mohon ibu sabar, Allah di sini menjagaku. Jangan izinkan teman-teman sebayaku bermain ke rumahku, agar ibu tidak menjadi sedih karena mengingatku. Ibrahim kemudian menjawab, anakku sayang, aku ayahmu tidak berdaya apa-apa. Aku hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah